Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pendengar, narasumber kami yaitu Kiai Haji Dr. Mahfud Syed MA akan bersama-sama Anda dalam rangkaian religi pagi. Sekali lagi Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui 0231 486 374 ataupun 0231 48 Mas kami 0231 849 359 dan nomor WhatsApp kami di 081324 951935 dan juga channel YouTube kami bisa Anda simak melalui channel YouTube RRI Cirebon dan silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda pada live chat YouTube kami pada pagi ini pendengar. Baik pendengar, Kiai Haji Dr. Mahfud Syed MAG akan bersama-sama Anda dalam melanjutkan bab haji dan umroh. Kita akan segera menyimak bersama, kajian akan segera diuraikan oleh Kiai Haji Dr. Mahfud Syed MA. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Amma ba'd. Para pendengar, para pecinta radio tanggap bencana COVID-19 Pro 1 RRI Cirebon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana dengan izin serta ridhonya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan melalui udara dalam acara religi pagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun. Dan selanjutnya mari kita berdoa semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, tema yang kami angkat ini masih meneruskan minggu yang lalu, yaitu tentang bab haji dan umroh. Karena memang sekarang sedang musim haji 2022 ya. Sebagian ada yang sudah nyampe di Mekah ya, dan sebagian sudah ada yang nyampe di Madinah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji diberi kemudahan dan mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani sehingga kembali dalam keadaan selamat memperoleh predikat haji mabrur atau hajjah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berdoa semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, insya Allah subtemanya adalah syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah haji bagi orang kafir non muslim, itu tidak wajib ya, dan tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Kemudian yang kedua, berakal sehat ya. Tidak wajib atas orang gila dan orang-orang yang bodoh, karena menunaikan ibadah haji itu harus orang yang normal, sehat jasmani dan rohaninya. Dan yang ketiga itu baligh. Baligh itu sampai dengan umur 15 tahun atau baligh dengan tanda-tanda yang lain ya. Tidak wajib haji bagi anak-anak.
Kemudian yang keempatnya istita'ah atau kuasa, mampu. Tidak wajib haji bagi orang-orang yang tidak mampu. Para pendengar yang berbahagia, pengertian mampu itu ada dua macam. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, yaitu dengan beberapa syarat juga. Yang pertama, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan juga yang ditinggalkannya pun adalah ada bekalnya, keluarga yang ditinggalkan. Jadi cukup untuk berangkat ibadah haji dan juga untuk makan di sana, bekal di sana, dan keluarga yang ditinggalkannya pun cukup ya. Jangan sampai menunaikan ibadah haji dibawa habis-habisan karena hartanya tidak ada lagi, cuman itunya dibawa. Misalnya ada orang punya rumah kecil ya, kemudian dijual semua untuk berangkat haji. Waduh, anak-anaknya dititipkan sama saudaranya. Nah, itu namanya tidak wajib, bahkan menyengsarakan keluarga ya. Atau ada orang yang menunaikan ibadah haji cuman punya sawah, satu petak tanah dijual semua. Pulang dari sana nanti apa yang kita makan? Kalau yang semacam demikian adalah belum mampu ya. Belum mampu menunaikan ibadah haji, jangan memaksakan diri. Jadi harusnya sudah kuasa istita'ah ya, benar-benar cukup, ONH-nya cukup ya. Dan juga belanjanya untuk selama di sana 40 hari di Mekah Madinahnya cukup. Kemudian keluarga yang ditinggalkannya pun ada bekalnya, ada beras, ada uang ya. Jangan sampai menterlantarkan keluarga. Kemudian yang kedua, ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya ya. Kalau zaman dahulu kendaraannya unta ya, sekarang adalah kendaraannya pesawat. Maksudnya ya, itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 97 itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya, berbekal-bekallah kamu sekalian ya, karena sebaik-baik bekal itu bekal untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kendaraan yang nyaman ya. Kalau sekarang lebih enak, kita bayar ONH sudah lengkap, berikut kendaraan, kemudian di sana juga untuk living cost-nya diberi ya, dijamin, dikasih makan baik di Mekah dengan di Madinah ya. Oleh karena itu ya alhamdulillah tidak memikirkan apa-apa ya. Kalau sekarang berangkat haji istilahnya sudah cukup yang kita bayar ONH, nanti mendapat uang living cost atau pengembalian uang selama kebutuhan di sana, dan untuk pulang pun masih lebih ya. Kecuali ada orang yang menunaikan ibadah haji bermewah-mewah ya, borong-borong ya. Waduh, ada yang berangkat haji misalnya Ibu Indra berangkat haji borong emas ya. Di Mekah beli gelang kalung sampai 200 gram, di Madinahnya 200 gram. Kemudian pulang-pulangnya membawa ketel banyak. Waduh, termos-termos dibeli, baju-baju dibeli, korma, sajadah, kambal dibeli. Nah, itu namanya berlebih-lebihan ya. Kalau kita ngalap cukup saja ya sudah cukup ya. ONH yang kita berikan ya sekarang misalnya 35 juta ya misalnya, ya udah cukup. Nanti dapat kita pengembalian ya. Selama tinggal di Mekah dan di Madinah itu cukup. Berarti sudah dikatakan istita'ah, lengkap segala-galanya.
Kemudian yang ketiganya aman dalam perjalanannya. Perjalanannya itu ya kalau misalnya kemarin 2 tahun ya depending itu tidak aman karena banyak penyakit corona ya. Jadi kan depending ya COVID-19 2 tahun berturut-turut maksudnya tidak aman dalam perjalanannya atau keadaan lagi perang terus khawatir. Nah, berarti belum istitoah. Jadi pengertian mampu itu mencakup segala-galanya. Dan yang keempat, syarat wajib haji bagi seorang wanita hendaklah ia dibarengi dengan mahramnya ya. Jadi wanita itu berangkat haji tidak boleh sendirian, harus ada mahramnya. Sebaik-baik mahram adalah suaminya sendiri. Kalau ada orang yang single parent, ya dengan siapa? Dengan kakaknya, adiknya, atau saudaranya yang laki-laki yang dipercaya. Atau sesama wanita boleh ya mahramnya ya. Mahramnya itu sesama wanita, tidak boleh sendirian ya. Dalam hal ini adalah ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya an Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'a mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi habsin kadza wa kadza wa imraati atau zaujati turidul hajja faqala ukhruj ma'aha rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bagi perempuan bepergian sendirian selain beserta mahramnya, dan tidak pula diperbolehkan seorang laki-laki masuk ke rumah perempuan yang sedang sendirian kecuali perempuan itu ada mahramnya atau keluarganya. Jadi ini ya kaitannya dengan ibadah haji bagi kaum wanita. Mengapa sebabnya harus ada mahramnya? Di rumah saja ketika sendirian wanita, tidak ada siapa-siapa, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada keponakan, tidak ada suami, wanita tersebut tidak boleh menerima laki-laki yang bukan muhrim ya. Dan orang laki-lakinya mengetahui ketika wah wanita sendirian jangan datang. Itu adalah khawatir menimbulkan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi berangkat ibadah haji yang kemana-mana rantang runtung ya, tawaf bareng-bareng, rendeng-rendengan, sa'i rendeng-rendengan, lempar jumroh, baik jumroh ula, jumroh wusta, akobah, selalu bergandeng-gandengan. Makanya wanita itu harus ada mahramnya ya. Kalau tidak ada sama sekali boleh sama-sama wanita yang single parent ya. Nanti di sini sebelum berangkat oleh petugas haji ya atau kantor Kementerian Agama ya, atau di KUA disahkan bahwa ini mahramnya kemana-mana bareng ya. Kemana bareng, oh mahramnya sama wanita atau mahramnya diikutkan sama sahabatnya punya istri ya. Sahabatnya punya istri. Nah ketepatan itu seorang wanita adalah teman akrabnya dengan istri laki-laki tersebut. Kemudian dia dibarengkan ya bertiga bersama laki-laki dan perempuan. Nanti kalau ada apa-apa kan yang melindungi dua orang tersebut. Nah ini ya.
Dan pada waktu itu juga seorang ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajukan pertanyaan. Seorang laki-laki itu, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermaksud akan pergi perang. Karena pada waktu itu perang Badar berkecamuk, ya, perang Uhud juga, waduh, beberapa perang yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu pesertanya itu, peserta perang atau pengikut perangnya itu, ada yang istrinya mau berangkat ibadah haji, ya. Saya mau perang, sedangkan istri saya mau berangkat haji. Jadi bagaimana ya Rasulullah, apakah saya tetap ikut perang atau mendampingi istri saya? Jawab Rasulullah SAW adalah dengan kata-kata yang baik sekali, ukhruj ma'aha, yang artinya berangkatlah, pergilah bersama istrimu, yakni menunjukkan ibadah haji. Udah ditunda saja perang. Nah, ini maksud yang demikian, orang-orang yang menunaikan ibadah haji bagi kaum wanita, maka dia wajib bersama muhrimnya atau mahramnya. Para pendengar yang berbahagia, kemudian yang kedua, kuasa. Tadi kan yang kelompok kuasa ada dua. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya. Yang kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantikannya dengan orang lain. Umpama seorang telah meninggal dunia sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambil dari harta peninggalannya, maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu adalah diambil dari tirkah atau dari harta peninggalan almarhum atau almarhumah sebelum diwaris, diambil dulu untuk ibadah haji, ya. Jadi caranya adalah demikian. Sama halnya dengan mengeluarkan utang piutang kepada manusia. Ya, misalnya ada orang yang tadinya punya utang sampai puluhan juta, misalnya, waduh, sampai 50 juta. Orang itu keburu meninggal dunia belum bayar, atau bisnis bersama, ketika dia itu mau mengembalikan uangnya keburu meninggal dunia keluarganya, maka wajib membayari utangnya, diambil dari harta peninggalan jenazah. Dalam hal ini disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. An Ibni Abbas anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat fa hujju anha faqala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatuhu iktullaha fallahu ahaqqa bil wafa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya perempuan dari kabilah Juhainah telah datang menghadap Rasulullah SAW mengajukan pertanyaannya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah bernadar sewaktu hidupku. Nadarnya ingin menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak pergi sampai dia meninggal dunia. Apakah yang aku perbuat ya Rasulullah, ya? Apakah saya harus berangkat haji?
Kemudian bagaimana pendapatmu kalau boleh ya kerjakanlah olehmu haji. Bagaimanakah pendapatmu kalau ibumu sewaktu mati meninggalkan utang? Bukankah engkau yang membayarkannya ya? Hendaklah kamu bayar hak Allah. Sebab hak Allah itu lebih utama untuk didahului. Nah ini ya. Jadi ketika ada orang yang sudah bernadar, sudah niat berangkat haji, uangnya sudah cukup, keburu meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka salah satu daripada keluarganya wajib membadali haji ya. Wajib berangkat haji untuk ibunya. Sama halnya kalau ibunya atau bapaknya itu punya utang, maka keluarganya wajib membayar utang ya. Utang apa saja? Utang hak Allah atau utang kepada hak sesama manusia. Kalau hak kepada Allah utang puasa, maka wajib dibayar fidyahnya kan gitu ya. Kalau misalnya utang kepada sesama manusia di warung dibayar uangnya ya. Utang janji ya dibayar dengan perjanjiannya ditepati kan gitu ya. Apalagi hablum minallah, hubungan dengan Allah menunaikan ibadah haji, maka dia wajib menunaikan ibadah haji sebagai badal haji atau pengganti haji untuk bapak atau ibunya yang telah wafat. Itulah para pendengar yang dapat kami sampaikan tentang syarat-syarat wajib ibadah haji. Dan selanjutnya mari kita buka ruang tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Pian. Monggo Mas Pian. Baik, terima kasih Kiai Haji Dr. Muhammad Said MAD yang sudah menguraikan kajian terkait dengan melanjutkan bab haji dan umroh untuk kesempatan pagi hari ini pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan silakan terus pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231 8493259 ataupun di 0231486374 dan di WA kami 081324951935. Kita sama pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Baik, silakan Ibu Indra. Ya, Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahfud Said MAG, dosen kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Haja Indra MPD ya. Guru kita yang tercinta. Kiai ada aja salam dari Nenek Dapa. Ya, iya, Nenek lagi Dapanya, lihat. Nenek Dapanya suruh bersuara coba. Nggak mau Pak Oh Kiai. nggak mau. Nge-WA aja juga nggak mau. Iya, tapi memandang Pak Kiai katanya bajunya biru ya Pak Kiai. Iya. Hijau Tosca. Ya, oh hijau Tosca. Asik dong Tosca. Iya. Nah, tadi Pak Kiai mengatakan kalau apa tentang orang yang tua itu ya. Nah sekarang saya ingin tanya bagaimana kalau yang hajinya masih anak-anak. Jadi daripada ditinggal gitu, jadi dibawa bersama-sama dengan orang tuanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Kiai. Oke. Alhamdulillah Bung Bian terima kasih. Baik. Kalau enggak pertama nih nanti udah enggak dapat kayak minggu lalu juga sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra sudah bersama kami dan silakan pendengar Anda juga bisa bersama kami melalui 0231849325. Kita sapa pendengar Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Ibu Reni, Ibu Guru Reni ya. Baik, Ibu Reni, Sehat silakan. ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai bertanya, kalau yang berangkat haji tadi kan harus melunasi ya segala hutang-hutangnya. Pokoknya mungkin harus dicari kepada siapa hutangnya, harus beres. Ini kalau yang mau berangkat haji sebelumnya tuh ada masalah dengan orang tuanya ya. Ini contoh yang nyata nih. Saya ikut prihatin
Jadi suami istri, si istrinya tuh bermasalah dengan ayahnya, entah apa masalah harta atau apa, sehingga suaminya ikut-ikutan gitu. Jadi sampai ke adik-adiknya itu tidak, istilahnya tidak diajak bertanya lah, Oke. sampai ya kemarin baru berangkat. Nah itu sebaiknya kan kalau mau berangkat ke haji itu saling memaafkan. Orang tuanya ya. masih ada ya Teh? Iya, Orang tidak tuanya masih ada Teh? kekeh gitu, jadi keras kepala itu yang Iya. sebagai menantunya juga kenapa mesti seperti itu gitu ya. Nah itu gimana sih di sananya gitu. Saya takut itu kan namanya harus mendapatkan ridho Allah gitu, apalagi Baik. Betul. gimana Pak kalau yang begitu. Itu aja Pak, gambaran yang memang nyata. Terima Iya. kasih sekian Pak Iya. Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu Reni. pertanyaan Ibu Guru Reni bagus sekali ya. Baik. Dan Dijawab dulu Pak Kiai sebelum pendengar yang lain ikut bergabung bersama kita di 0231849325. Silakan Pak Kiai. pertama Ibu Guru Indra ya, bagaimana hajinya anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya. Ketika orang menunaikan ibadah haji masih belum dewasa, hajinya sah, Sah. boleh, tetapi belum menunaikan kewajiban. Ya. Ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib berangkat haji lagi ya. Jadi seolah-olah pada waktu belum dewasa itu ya amal sunnah ya. Gitu, sama halnya dengan ibadah sholat. Kalau masih anak-anak kan tidak wajib ya. Yang mendapat pahala siapa yang menjadi walinya ya. Ketika walinya orang tuanya yang mendapat pahala yang menyuruh sholat anak-anak ya. Ketika pamannya atau siapa kakaknya yang mendapat pahala adalah walinya ya. Berikut juga menunaikan ibadah haji, dia sah pahalanya untuk orang tuanya. Tetapi kalau sudah dewasa, anak itu wajib berangkat haji ya. Karena syarat wajib haji itu adalah sudah dewasa, minimalnya umur 15 tahun. Begitu ya Bu Indra ya. Dan berikutnya pertanyaan Ibu Guru Reni dari Plumbon ya. Betul. Sekarang mau bertanya, katanya ada orang mau berangkat ibadah haji dan sekarang sudah berangkat, namun dia ada masalah dengan orang tuanya itu tidak akur ya. Dan dengan saudara-saudaranya pun tidak akur. Bagaimana nih akibatnya? Jadi Ibu Reni ya perlu diketahui, memang ya disampaikan kepada orang yang harus dekat dengan dia, sahabatnya. Ketika orang mau berangkat ibadah haji itu minta maaf, bukan hanya kepada orang tua saja, apalagi kepada orang tua minta maaf ya, sembah sungkem apa namanya ya kepada orang tua. Jadi ridho Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Kita mau jadi Duyufur Rahman, mau jadi tamunya Allah, kenapa tidak minta ridho dari kedua orang tuanya ya. Jadi mohon maaf ya, disampaikan nanti Bu Reni ya kepada orang syukur-syukur belum berangkat ya, minta ya kepada sahabatnya yang datang. Kalau dadak-dadak mendatangkan penasehat ustaz, kadang-kadang marah, ini ulahnya mamah kita atau papi mami kita. Jadi orang yang bersahabat dengan dia datang ya dengan lemah lembut, kamu tuh udah minta maaf belum sama orang tua, sama tetangga dekat, sama saudara-saudara, itu kuncinya. Biar di sana selamat ya, biar nanti keabsahannya benar-benar mabrur atau mabruroh ya. Jadi orang menunaikan ibadah haji itu banyak segudang masalah di sana. Cuman kebanyakan manusia itu diobrolkan yang bagus-bagusnya saja Bu Reni ya. Yang jelek-jeleknya yang menimpa kepada dirinya, karmanya itu tidak dikemukakan. Ceritanya bagus-bagus saja gitu ya. Karena malu ya gitu ya. Jadi begitu caranya. Terima kasih ya Ibu Reni ya. Baik Ibu Reni dan Ibu Indra sudah bersama kita di kesempatan pagi hari pendengar, dan silakan Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami di 023184932559. Kita sapa Anda pendengar. Sebelum Anda yang sudah berkirim WA, kami akan bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Oke, monggo Pak Rubin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dek Robin ya. Ini pertanyaannya begini Ustaz. Jadi tadi kan pengganti ya, jadi pengganti atau badal ya? Badal haji. Badal haji bukan wadal ya? Bukan. Kalau wadal itu Banten itu kan, ya bahasa Jawa itu. Iya. Ya, jadi badal lain ya.
Nah, Iya. ini ada orang yang mengatakan bahwa kalau menjadi badal itu harus sudah naik haji dulu. Iya. Ini benar apa tidak? Lalu kadang-kadang lebih gampangnya untuk badal itu diserahkan kepada bimbingan haji. Jadi dengan bayar sekian selesai. Ya. Nah ini bagaimana penjelasannya? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darubin, terima kasih sudah bersama Kiai Haji Dr. Mahfud saya Damage dalam Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon dan juga layanan WA kami di 081324 951935 ataupun Anda bisa kirim live chat YouTube kami untuk kesempatan pagi hari ini. Bagi yang sudah bergabung bersama kami melalui live chat YouTube kami, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini dan kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Iya, dengan Bapak Madali. Iya. Ya, Pak Madali sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badali dari Plumbon. Ya. Ini saya mau tanya Pak Kiai. Iya. Kan tetangga saya kan meninggal. Anak-anak dulu tuh masih kecil-kecil, jadi punya utang tuh nggak tahu. Jadi yang bersangkutan yang diutang tuh bagaimana caranya? Nah, nggak pesen nih sama anak-anaknya tuh. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau apa, saya minta doa aja lah. Insya Allah saya akan berangkatnya haji itu tahun 2027. Iya, mudah-mudahan Tapi sehat. umur saya ini sudah 63 Pak Bu. Bisa nggak ya? Ya doanya Insya aja. Allah. Barangkali dipercepat. Iya, baik. Pak Ini aja yang Madali. saya tanyakan. Pak Kiai, Iya. terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih Wassalamualaikum Pak warahmatullahi Madali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di Plumbon, terima kasih sudah bersama Kiai Haji Dr. Mahfud saya Damage dalam Religi Pagi. Mungkin dijawab dulu Pak Kiai. Oke. Untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Derubin. Derobin, badal haji atau pengganti haji, apakah betul harus orang yang sudah haji? Betul. Badal haji bagi orang yang mewakili haji itu syaratnya sudah haji, ya. Nah itu menurut jumhur ulama. Iya. Menurut jumhur ulama itu kebanyakan para ulama. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji sebagai pengganti orang yang tidak bisa berangkat, maka orang itu harus sudah haji dulu, ya. Nah, ketika ada riwayat tadi yang saya kemukakan, ya, ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, ibunya mau berangkat haji kemudian keburu meninggal. Maka berangkat hajilah kamu. Nah, itu sebagai keluarga ahli waris, ya. Kalau ahli waris boleh, kalau orang lain yang ditunjuk harus sudah haji gitu, ya. Begitu ya Pak Derobin, ya. Nah, badal haji itu ada kalanya orang yang berangkat haji sebagai mutlak pengganti, ya. Jadi dari awal daftarnya juga dia yang daftar apa, walaupun mengatasnamakan dirinya, tetapi niat dari awalnya untuk sebagai badal haji boleh, ya. Nah, caranya begitu. Nanti yang berangkat yang bersangkutan, ya. Ada juga badal haji itu orang hanya nitip kepada KBIH atau kepada petugas, ya, Kementerian Agama. Saya ini nitip ajalah, tolong hajikan bapak saya atau ibu saya yang sudah wafat. Titip kepada orang yang berangkat haji itu boleh. Nanti orang menitipkan atau mewakilkan kepada TEMUS, tenaga musim haji, para mahasiswa atau para orang-orang penduduk Indonesia yang bermukim di sana, yang tentunya udah haji. Nah itu boleh, ya. Ada dua cara Pak Derobin, ya. Terima kasih Pak Derobin, ya. Kita sapa sebelum kita jawab Iya. pertanyaan dari Pak Madali, Pak Kiai. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Mas Pian. Monggo Pak Setiono. Betul. Ya, silakan Pak Setiono. Assalamualaikum guru kita Kiai Haji Mahfud Said MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono, petugas marbot Nabu Bedug dan Adan dari Amin. Bumi Ayu, ya. Amin. Ini pertanyaan kami Pak Kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan kami di luar tema. Iya. Selain kami membantu orang lain Pak Kiai,
apakah kita tetap bersyukur kalau orang yang kami bantu itu kena musibah, Pak Kiai? Mohon solusinya dari Pak Kiai Haji Mahfud Said, MAG. Tak lupa pula terima kasih kepada Mas Pian Sami. yang telah memberi kesempatan pada Pak Setiono Marbot Masjid di Bumiayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di Bumiayu. Silakan Pak Kiai. Oke. Oh, satu lagi Pak Kiai, kita berdering mangga. lagi. Mohon maaf, kita sapa pendengar. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Pak Maman, silakan Ya, di Peru. betul. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Maman yang gejed Milo ya. Terima kasih Yang Pak gejed. Kiai. Kalau tadi teman-teman menyampaikan pertanyaan mungkin dalam bentuk realisasi apa yang terjadi. Kalau masalah yang akan saya sampaikan ini kaitan dengan definisi nih Pak Kiai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perbedaan kata Masya Allah, Tabarakallah, dan Subhanallah. Ini menyatakan kalau Masya Allah itu melihat yang indah, yang menakjubkan. Kita ucapkan Masya Allah. Tabarakallah, mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Sementara untuk Subhanallah ini melihat yang mendapatkan informasi yang buruk yang terjadi. Nah ini kaitan dengan masalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya seperti itu. Nah kalau dari segi Al-Quran kira-kira sama atau berbeda Pak Kiai? Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon karena kita akan menjawab pertanyaan. Ada 3 nih Pak Kiai. Oke, Silakan. Pak Madali pertamanya. Pak Madali ya betul. Pak Madali di Plumbon, ya tetangga saya punya utang sebelum meninggal dunia. Kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Kemudian bagaimanakah cara membayarnya? Ya kita tanyakan ya. Tanyakan kepada tetangga-tetangganya, teman-temannya. Toh nanti juga mereka kalau merasa diutangi lagi gitu ya. Kalau nggak ada yang nagih ya udah nggak usah ya gitu aja ya. Jadi istilahnya orang itu tidak mungkin nggak nagih kalau nggak punya, kalau mengutangkan ya. Kalau nggak nagih ya berarti mungkin mengikhlaskan dia. Oh, gitu ya. Ya gampangnya kalau tidak ada yang nagih nggak usah pikiri ya. Begitu ya. Kan biasanya sebelum dikubur itu kan ada pertanyaan begitu Pak Kiai. Ada yang punya sangkut paut hutang dan lain sebagainya dengan si mayit begitu Pak Kiai. Silakan datang keluarganya kan gitu ya. Cukup begitu aja, nggak usah repot-repot. Utang sama lagi. Yang penting kalau nggak ada orang nagih ya udah, ya mudah-mudahan Allah akan mengampura segala dosa-dosanya kan itu ya Pak Madali ya. Kemudian ada saya katanya mau berangkat haji 2027 sedangkan saya umurnya sudah 63 tahun. Nanti bagaimana? Insya Allah. Jadi jangan pesimis ya. Berangkat atau tidak udah tercatat sebagai orang yang udah berangkat haji ya. Kalau memang sebagai tamu Allah ya udah tamu Allah ya, udah yang udah diniati ya, jangan pikir yang enggak. Kita harus berangkat. Kalau toh sampai tidak berangkat udah dianggap haji gitu aja ya. Begitu aja udah. Niat itu lebih kuat dan lebih dicatat oleh Allah SWT. Terima kasih Pak Madali dari Plumbon. Iya. Sekarang dari Marbot Masjid Pak Setiono dari Bumiayu ya. Di luar saya membantu orang lain, bagaimana membantu orang musibah boleh tidak ya, sangat diperbolehkan. Membantu orang yang kena musibah, membantu kematian, membantu orang yang berbahagia juga bagus. Ketika ada orang mau berangkat haji dibantu.
pasti orangnya biasa nabu beduk, masang tenda, walimatus sapar kan orang yang mau membantu itu, apalagi orang kena musibah, orang yang lagi bahagia pun bagus sekali orang membantu. Terima kasih Pak Setiono. Saya pikir pertanyaannya ketika saya membantu orang lain sementara orang lain tidak menganggap saya membantu gitu ya gitu. Oh, gitu Seperti ya. apa Pak gitu. Jadi ketika kita membantu tapi orang lain menganggap kita ya udah masa bodoh itu mah. Itu urusan Allah gitu. Amal urusan kita Allah, ya. amal kita yang betul. jangan, kalau ingin orang lain mencatat kita berarti nanti ada unsur riyanya kan itu ya. Baik, terima kasih. Ke Pak Maman. Pak Maman, Wong betul. Ganteng ya, ketua ini FPI ya. FKP. FKP, FKP, Masya Allah. Atau Gentra Pariangan ya. Betul. Jadi Wong Ganteng yang gejet Milo ada kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah ya. Kemudian Subhanallah ya. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia katanya disebut Masya Allah itu ketika melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, atau sesuatu yang aneh, ya. Mau keindahan, Masya Allah, bagus sekali, ini kekuasaan Allah, melihat bintang di langit kelap-kelip, Masya Allah, indah sekali langit itu ya, bening, cahayanya luar biasa. Kemudian ada sesuatu yang aneh ya, Masya Allah, ada orang pincang berjalan tetapi dia itu maunya berdiri sendiri ya, tidak minta bantuan orang, artinya itu berdewasa gitu ya. Masya Allah, Allah Maha Kuasa ya, orang itu sampai mandiri kan itu ya, Masya Allah. Jadi bisa. Kemudian Tabarakallah itu istilahnya ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Pak Maman ya, alhamdulillah sekarang bisa berangkat haji. Ada orang, ya Allah saya bangga kepada Kang Maman berangkat haji atau umroh bersama istri yang tercintanya. Kang Maman layak dan pantas ketika mengucapkan tabarakallah. Ini kan berkat dari Allah ya. Pemberian rizki berkah dari Allah kayak gitu ya. Subhanallah, Masya Allah itu ya sama ya, itu masih kayak Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Jadi subhanallah itu ya, kata-kata subhanallah Maha suci Allah itu ya. Begitu ya Kang Maman ya. Apakah kaitannya dengan Al-Quran? Sama. Insya Allah sama. Terima kasih. Sama. Kita akan sapa dulu pendengar yang sudah di live chat YouTube pakai ini, mungkin ada mahasiswanya dari pakai juga. Ada Pak Notri, Adang Asmat juga dari Lengkong menyimak katanya Pak Kiai, dan Bapak Yusri juga nyimak. Hajah Rohyati di Hajah Sujas Cangkring menyimak Pak Kiai. Sofiuddin 12, Assalamualaikum Pak Kiai, Blok Tuk Jasih, Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, selalu menyimak, saya mahasiswa STAIMA Pak. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai, Bapak Kancuaringin hadir katanya gitu. Dari Zaini Usman, mahasiswa STAIMA hadir Pak. Wah, Alhamdulillah ini. Kang Zaini Usman. Kita sama pendengar yang akan bergabung kembali di line telepon untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak di Pekalongan ya Pak? Iya. Di Pemalang. Pemalang ya Pak. Oke Pak. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, kalau dengarkan radio melalui AM atau apa nih Pak? Ya, kebetulan ini agak bagus di AM-nya. AM-nya ya Pak ya, di Pemalang ya Pak ya. Oke. Kalau FM sama sekali nggak nyampe di tempat saya. Monggo Pak. Iya, monggo Pak Sutrisno. Aturun Pak Sutrisno, monggo silakan. Ya. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutrisno Pemalang. Iya, tadi menyambung pertanyaan dari Pak yang di Brebes tadi, Pak Dirubin ya. Pak Dirubin ya. Iya, yang badal itu. Iya. Jadi kalau badal haji, misalnya dengan anaknya sendiri pun harus sudah haji anaknya ya Pak Kiai ya. Iya. Lalu yang kedua, saya bertanya ini mohon gambaran ya, gambaran gimana cara-cara melaksanakan ibadah haji dari
dari berangkat rumah sampai finish begitu. Jadi gambaran sekilas begitu, urut-urutannya begitu ya. Nah, mohon pencerahannya Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno di Pemalang. Mendengarkan melalui AM katanya begitu, Pak. Silakan Pak Kiai. Jadi pada haji harus yang berhaji betul ya. Kemudian gambaran menunjukkan pada haji itu bagaimana? Pertama siap-siap ya, Pak Sutrisno dari Pemalang itu ya. Sekarang udah beres semua, siap-siap memakai kain ihram ya. 2 helai kapan, laki-laki ya saya ceritakan. Kalau perempuan itu biasa kayak mukena, tidak boleh menutup mukanya dengan cadar dan telapak tangannya dengan sarung tangan penuh, harus telapak tangannya harus terbuka kalau perempuan ya. Kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi pertama kita di rumah itu mau berangkat siap sholat sunnah safar. Sholat sunnah bepergian ya, sebelum buka pintunya ditutup aja. Lagi sholat safar yang mau berangkat hajinya. Kemudian buka pintu, berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siap mau naik kendaraan sampai menuju naik kendaraan, naik kemudian duduk. Nah, ada juga yang upacara tergantung daerahnya. Ada yang diadzani dulu, didoain, apa bagusnya ya. Diadzani dulu, didoain dulu, ada sambutan dari keluarga, tambah bagusnya ya. Jadi kalau yang ini mah yang pokok-pokoknya saja, berangkat mau menuju ke Embarkasi ya, Jakarta misalnya. Kalau di Pemalang, di Solo mungkin ya gitu ya. Jadi sholat sunnah safar dulu sudah, tapi tidak berpakaian ihram, belum berpakaian ihram, pakaian biasa ya. Kemudian naik mobil, duduk, berdoa, subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian membaca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang untuk memenuhi panggilanmu, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Segala puji milikmu sampai selesai ya. Kemudian turun di pesawat, dari pesawat ya, turun dari mobil ke ke Embarkasi dulu, diasramakan, kemudian di situ nginep semalam ya, menunggu giliran ke pesawat, baru naik pesawat. Nah itu juga sama, belum berpakaian ihram, masih biasa ya. Ada naik kendaraan pesawat, doanya di manasik haji ya. Kalau nggak hafal sama saja dengan kendaraan yang di mobil juga nggak apa-apa. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Kemudian turun kalau dari Indonesia itu di King Abdul Aziz di Jeddah. Kalau lewatnya dari Mekah dulu. Kalau lewatnya ke Madinah dulu, ke MAA Amir Muhammad bin Abdul Aziz, sama pesawatnya kayak gitu ya, bendaranya modelnya kayak gitu. Nah nanti kita turun, kalau mau menunaikan ibadah haji kan ada yang tamatu, ada yang ifrad, ada yang kiron. Kalau tamatu itu mendahulukan umroh dulu, baru haji. Nanti di Jeddah atau di King Abdul Aziz ya, di sana mandi dulu, mandi niat ikhram ya. Setelah itu mandi, wudu dulu, kemudian berpakaian ihram di situ. Baru kita niat labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Kemudian datang di Mekah, naruh koper, ya koper mah ada yang petugas dulu, kita tentengan aja ya. Koper udah yang mengatur. Kemudian setelah naruh tentengan di hotel, dapat kunci kelas kamar berapa ya, pasti ononya di sini, lantai berapa. Waduh, nikmatnya luar biasa ya. Masuk ke hotel, kemudian dipandu oleh ketua rombongan,
dan juga ada petugas dari sektor dan maktab memandunya menuju ke Mekah ya, sambil membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak sampai selesai. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, dan Masjidil Haram kan di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Nah, berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana ta'ala. Nah, di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid, adanya langsung tawaf. Karena hajinya haji tamatu ya, tawaf niat tawaf umroh ya. Jadi cari, nanti juga dibimbing oleh petugas, cari rukun Hajar Aswad ya, di garis coklat. Sekarang udah nggak ada coklatnya, yang penting ada di sudut Hajar Aswad. Di Hajar Aswad itu di situ orang, wah udah rame lah, nggak ada orang yang kesasar, gampang ya insya Allah. Langsung gitu, terus muter-muter 7 kali, setelah selesai baru sa'i, baru tahallul. Nah gitu caranya begitu ya, sampai seterusnya gitu ya. Semoga kita bisa semuanya Pak Kiai ya. Mohon doanya juga nih Pak Kiai, walaupun juga kita jangan pesimis lah begitu Pak ya. Yang penting kita sudah meniatkan diri kita. Insya Allah Mas Pian bisa berangkat haji. Amin ya Allah. Amin. Mbak Ella, semuanya keluarga besar RRI. Insya Allah saya doakan bisa berangkat haji semua. Amin ya Allah. Pak Kiai, satu WA lagi tapi singkat saja Pak Kiai, barangkali Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, ini saya mau tanya terkait dengan kurban Pak Kiai. Batasan usia ada enggak untuk orang yang berkurban, dan orang yang belum akikoh boleh enggak berkurban? Mohon penjelasannya, terima kasih Pak Kiai. Nah, ini. Jadi batasan-batasan semua ibadah itu ya orang udah dewasa ya, termasuk ibadah korban ya. Boleh anak kecil diniati berkorban ya, diberikan kambing atau boleh ya. Tetapi ketika udah dewasa dia mampu ya wajib berkorban lagi ya, boleh ya sama. Kemudian batasan tuanya nggak ada batasannya ya. Orang sampai tua, dan ketika orang sampai wafat pun kalau tadinya udah niat berkorban ya wajib diambil dari harta warisnya untuk berkorban nantinya keluarganya begitu. Pak Kiai, waktu yang misalkan kita untuk sultan pagi hari ini Pak Kiai, ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri Pak Kiai, silahkan. Iya, pada prinsipnya kita berdoa selalu agar supaya menjadi duyufur rahman ya, untuk menjadi tamu-tamu Allah, berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan ini ya, insya Allah pertemuan yang datang juga masih kita berkelanjutan, nanti bagaimanakah hajinya orang-orang lemah dan anak-anak serta hamba sahaya. Insya Allah akan kami berikan pertemuan yang akan datang pada waktu dan gelombang yang sama. Mari kita tutup dengan doa haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna Makkata wal Madinata wal Arafata warzuqnal hajjal mabrura wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Mahfud Said Bagi yang sudah bersama-sama dalam merayakan religi pagi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkenan bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa like and subscribe-nya untuk pagi hari ini di channel YouTube kami, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon dan juga layanan WA kami. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian religi pagi. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Lintas Cirebon Pagi yang akan menghadirkan pukul 6 saat ini. Pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 6 saatnya Anda menyimak berita daerah pagi.